Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Dr. Ida, psikiater dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kembali hadir untuk Anda di hari ini di Instagram Live 19 Juni 2022. Lama juga ya teman-teman saya tidak IG live ya. Karena memang kesibukan di dunia nyata itu menyita dunia maya. Ya, hari ini di hari yang cerah ini, di hari Minggu yang cerah ini, teman-teman, kita akan membahas satu topik yang keren tentang jiwa dalam tinjauan medis dan spiritual. Kenapa topik ini kita bahas? Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya membuat postingan tentang di manakah letak jiwa. Banyak tuh komentar-komentar yang masuk. Ada juga yang mempertanyakan apa itu jiwa, apa itu ruh, ya, apa itu mental dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang mempertentangkan antara jiwa dari aspek spiritual dan aspek medis. Beruntung sekali teman-teman, pada hari ini saya bisa mengundang seorang pakar, ya. Seorang pakar psikologi Islam yang saya kenal secara kebetulan di Instagram juga. Namanya adalah Mas Riki. Jadi Mas Riki ini adalah Direktur Ghazalian Institute, ya. Kita akan kupas lebih jauh tentang jiwa dari sisi medis dan sisi spiritual. Tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang sudah bergabung. Hai semuanya. Mudah-mudahan pagi ini sehat semua ya. Dari Sragen bergabung ada Irma Halasari, ada Rumili, kemudian ada siapa lagi ya? Banyak banget ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, biar waktu kita efektif dan nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya. Langsung saya undang Mas Riki. Ya, jadi Mas Riki ini seorang praktisi ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan membincangkan jiwa dari sisi medis dan dari sisi spiritual ya. Halo Mas Riki. Oh, ada dari Padang juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar jelas Mas Riki? Alhamdulillah sangat jelas sekali, Dokter Ida. Manggilnya Mbak Ida aja ya, biar saya Oh, kelihatan Mbak Ida. lebih muda ya. Kalau Lebih muda. casingnya kan masih 18 tahun ya, tapi onderdilnya jangan ditanya ya. Jangan ditanya. Oke, Mas Riki, makasih sudah mau saya undang hari Minggu, hari keluarga ya. Mungkin teman-teman kita belum kenal siapakah sosok Riki ini sebenarnya ya. Beliau ini sosok yang luar biasa. Tapi biar cerita dulu. Silakan Mas Riki, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Ya, Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan saya Riki. Sekarang kalau berbicara tentang aktivitas saya ada konselor psikologi Islam. Ya, jadi saat ini Mbak Ida 2 tahun terakhir saya mengembangkan psikologi Islam berbasis pemikiran Imam Ghazali gitu. Jadi dalam prakteknya ya, di ruang praktek saya sudah menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi Islam seperti itu. Menarik sekali psikologi Islam. Apakah memang ada perbedaan mendasar antara psikologi Islam dan psikologi kontemporer yang kita kenal sekarang ini? Jadi begini Mbak Ida, kalau mengacu kepada sarjana klasik Muslim ya Mbak Ida ya, seperti Imam Ghazali 900 tahun yang lalu, tema-tema tentang psikologi sudah dibicarakan. Namanya ilmu an-nafs. Jadi kalau di dunia Islam, literatur Islam, psikologi itu bukan barang baru lah gitu ya. Kajian-kajian psikologi bukan barang baru. Namanya adalah ilmu an-nafs. Kalau di Ghazali sendiri, psikologi itu sudah memiliki definisinya. Ilmu an-nafs itu ada definisinya.
Jadi Ghazali itu mendefinisikan ilmu an-nafs atau psikologi adalah ilmu tentang jiwa, ya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sifat, akhlak, ya, dan bagaimana melakukan riadoh. Riadoh itu spiritual exercise, ya latihan-latihan pada jiwa dan bagaimana menaklukkan jiwa tersebut agar taat kepada kebaikan. Nah, ilmu psikologi ini terkait dengan tata cara mengelola tubuh, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola keluarga, masyarakat, sampai mengelola negara. Jadi memang sudah dibicarakan gitu. Yes, Ya, menarik sekali ya. Ternyata psikologi itu sebenarnya adalah satu ilmu yang Islam sendiri sudah mengenal sangat lama ya. Bahkan salah satu pelopornya adalah Imam Ghazali gitu ya. Makanya mungkin iya, betul. Mas Riki membuat apa ya nama Ghazalian ya, psikologi Ghazalian. Ghazalian ya. Ini Iya, menarik betul. sekali ini ya. Tadi belum menjawab pertanyaan saya. Apa sih yang mendasari atau perbedaan antara psikologi modern yang kita kenal sekarang ini dengan psikologi Ghazalian? Ya. Nanti Atau perbedaannya perbedaannya apa, ya. persamaannya apa, gitu. Ya kalau persamaannya begini, ruh itu kan min amri robbi ya, urusan Allah gitu. Nah, ilmu psikologi ini persamaannya adalah sama-sama membicarakan tentang muamalah, ya, tentang berhubungan dengan Bagaimana kemasyarakatan berhubungan ya, sesama manusia ya. ilmu praktis begitu. Nah, ilmu praktis ini terkait dengan kita tidak berbicara ruh secara zatnya gitu, bentuknya kayak gimana, tempatnya di mana, terus posisinya lagi ngapain begitu, karena itu min amri rabbi, berada di alam ketuhanan, kita nggak boleh bahas itu. Nah, yang menariknya definisi yang ditawarkan Ghazali sama dengan yang di Barat, yaitu yang kita amati adalah sifat-sifat dan gejala-gejala dari jiwa tersebut gitu, karena kita nggak bisa melihat bentuknya. Nah, itu persamaannya ya, sama-sama mengamati sifat dan gejala-gejala yang terjadi pada jiwa kita. Nah, yang berbeda adalah world view-nya nih, sudut pandangnya ya. Kalau Barat lebih mengedepankan material, segala sesuatu yang ilmiah, ya, yang logik gitu ya, yang bisa diamati begitu, yang bisa diukur dan terstruktur begitu. Dan psikologi mainstream sekarang menganggap mereka bisa mencapai kesejahteraan terlepas dari informasi wahyu atau agama. Nah, sedangkan kalau di Islam mengedepankan ada yang namanya spiritual gitu, ada spiritual di mana memandang manusia bukan hanya sekedar material tadi itu yang disebut ilmiah itu dalam pandangan Islam ya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah kabar sodik. Kabar sodik itu harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan orang-orang soleh begitu, Mbak Ida. Berbedanya seperti itu. Nah, karena ini terkait dengan spiritual, Barat itu mentiadakan aspek spiritual, maka secara tidak langsung, karena yang aspek-aspek spiritual terkait dengan iman Islam, ya, maka secara tidak langsung kalau kita menggunakan hanya kacamata itu saja, ya dalam kajian tauhid, ya kita disebut ya syirik lah begitu, karena mengedepankan material gitu. Oke. Ini perspektif ya, orang boleh punya pandangan yang berbeda-beda ya, tetapi kita bukan dalam rangka untuk mempertentangkan pandangan itu, tetapi kita mencoba menghormati sudut pandang masing-masing. Ya, teman-teman, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung. Saat ini saya Dr. Ida, psikiater dari Gunung Kidul, Yogyakarta, sedang berdiskusi dengan Mas Riki dari Ghazalian Institute yang bergerak di bidang psikologi Islam. Ya, Mas Riki, tadi Mas Riki sudah menyampaikan bahwa yang menarik dari pandangan Imam Ghazali, melihat jiwa itu dari dimensi spiritual, tetapi juga dari dimensi material. Sementara tadi juga
masih ada kontradiktif ya, kalau dari pandangan spiritual itu seolah-olah ya meniadakan material, kalau dari material meniadakan, mungkin lebih tepatnya adalah sesuatu yang sifatnya transendental itu agak diabaikan gitu ya. Iya, ya Nah, betul-betul. tetapi dari Ghazali ini ternyata dua-duanya itu diakui. Jadi ada dimensi spiritual, tapi juga ada dimensi dari material. Oke, nanti saya akan tambahkan juga dari dimensi material ya, yang saya belajar, yang saya pahami, dan ini kita akan saling mengisi ya, Mas Riki ya. Oke, Iya, apa sih betul. sebenarnya definisi jiwa dalam dimensi spiritual? Kalau dari dimensi spiritual, dari dimensi material jelas, ini sesuatu yang terkait dengan fungsi otak. Karena otak Iya. memang ada bagian-bagian yang mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, saya ingin tahu, apa dimensi jiwa atau definisi jiwa dari dimensi spiritual? Ya, jadi jiwa dalam dimensi spiritual adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ya. Kalau bahasa Ghazali itu latifatur robbaniyah, ya, bersifat ilahiyah, gitu. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Nah, jiwa inilah esensi dari manusia, gitu. Jiwa inilah yang esensi dari manusia. Nah, jiwa ini tidak bertempat di dalam badan, di dalam tubuh, sebagaimana air dalam gelas, gitu. Jadi jiwa ini tidak bertempat di dalam tubuh, juga tidak di luar tubuh, tetapi dia memiliki alamnya sendiri, yaitu yang tadi saya katakan alam min amri robbi, ya, alam-alam ketuhanan sendiri, begitu, ya. Dan jiwa ini tidak bisa mati ketika jasad itu mati, begitu. Nah, jiwa ini yang sifatnya spiritual ini bersumber dari alam ketuhanan tadi, yang di awal pada penciptaannya sebelum turun ke dunia, Allah tanya dulu, lastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Jiwa bertanya, jiwa menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku, bala sahibna, saya menjadi saksi. Nah, itu yang disebut jiwa dalam definisi spiritual. Di mana ketika dia masuk ke jasad manusia, nah, jiwa ini nanti pulang lagi, kembali kepada Allah lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu jiwa yang disebut dalam aspek spiritual, seperti itu. Apa bedanya dengan ruh? Apa bedanya dengan ruh? Jiwa dengan ruh? Nah, jadi menarik. Ghazali ini memperbaiki kebingungan para ilmuwan saat itu, dan sampai saat sekarang juga ilmuwan ini juga masih bingung, gitu, masih kacau karena definisi-definisi ini tumpang tindih. Ghazali mulai merapikan nih. Jadi jiwa itu, Mbak Ida, memiliki empat nama, gitu, ya. Pertama bernama kolbu, yang kedua bernama ruh, yang ketiga bernama akal, yang keempat bernama nafs, ya, atau nafsu. Bisa dijelaskan Jadi, satu persatu? Ya, jadi hakikatnya satu, namanya empat, tergantung aktivitasnya, gitu, ya. Misalnya nih, yang sangat sederhana, saya pakai yang disederhanakan oleh Prof. Naqib Alatas, dia menyederhanakan seperti ini. Ketika jiwa berpikir, itu namanya akal, gitu, ya. Ya, kedua, ketika jiwa berinteraksi dengan tubuh dan dunia, itu namanya nafs atau nafsu, gitu. Ketiga, ketika jiwa mengalami mukasafa, tersikapnya hati, ya, sehingga dia bisa melihat sebuah kebenaran akan ketuhanan atau ayat Allah, maka itu disebut dengan kolbu, gitu. Keempat, jiwa itu disebut ruh kalau jiwa kembali kepada sifat fitrahnya, yaitu alam ketuhanan. Ya, jadi gampangnya begitu. Jadi kalau bahasa Ghazalinya begini, jiwa itu adalah disebut ruh ketika jiwa di dalamnya terdapat locus of religious science, tempatnya ilmu tentang agama, gitu. Nah, itu disebut ruh ketika jiwa itu menyaksikan alam ketuhanan. Nah, yang mendapatkan tugas untuk beribadah di dunia, ya. Nah, ini yang disebut ruh ini, Mbak Ida, gitu, ya.
Kemudian jiwa disebut dengan akal apabila jiwa ini sedang memahami dunia luar yang sifatnya empiris gitu. Memahami ilmu atau jiwa sedang mengikat ilmu, maka jiwa itu disebut akal gitu. Nah, yang ketiga adalah kolbu, ketika jiwa memahami sesuatu yang abstrak. Nah, yang sifatnya spiritual atau ke alam ketuhanan, nah jiwa ini disebut dengan kolbu. Nah, kadang-kadang kolbu ini mirip dengan akal juga. Yang keempat adalah jiwa disebut dengan nafsu adalah ya ketika jiwa berinteraksi dengan tubuh, dengan dunia yang terkait nanti dengan kenikmatan gitu. Jadi tergantung nih aktivitasnya, kita ngomongin apa nih. Oh, kalau lagi ngomongin ruh berarti kita ngomongin jiwa, definisi fitrahnya nih yang terkait dengan sisi ibadah nih. Oh, kalau dia lagi menggunakan kata akal di Al-Quran tuh afala tatafakarun, takilun, itu mengajak orang untuk berpikir memahami alam semesta gitu. Kalau menggunakan kolbu cenderung ayat-ayatnya mengajak untuk memahami ayat-ayat Allah, berarti ini untuk memahami dimensi ketuhanan. Makanya di Al-Quran itu disebut dengan bahasa kolbu seperti itu. Nah, terkait dengan hasrat begitu, Al-Quran menggunakan kata nafs gitu. Nah, aspek-aspek keempat ini barangnya satu gitu, yaitu jiwa, tergantung aktivitasnya. Seperti itu, Mbak Ida. Ya, berarti ini adalah tentang definisi operasional jiwa ya, yang Iya, ternyata betul. memang ada sudut pandang yang agak berbeda. Kalau dalam pandangan materi ya, jiwa itu kan sesuatu yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang selama ini orang menganggap ini adalah sesuatu yang abstrak. Pikiran itu abstrak, perasaan itu abstrak, perilaku itu juga abstrak. Tapi menurut saya, Mas Riki, tetap ada benang merah ya antara jiwa dari pandangan sisi medis modern ya, maksud saya yang dari sisi material dengan dari pandangan Ghazali ya, atau yang tadi Mas Riki jelaskan. Karena pada dasarnya di otak kita itu juga ada yang namanya kalbu, hati nurani itu tetap ada gitu ya, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Jadi mungkin juga teman-teman juga sudah membaca di postingan saya bahwa ada di bagian otak manusia yang namanya prefrontal cortex yang fungsinya adalah sebagai pemimpin gitu, sebagai panglima yang memberikan pertimbangan tentang sisi yang baik dan buruk. Juga ada intuisi di situ, naluri, nurani, kemudian empati itu ternyata ada di bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Jadi ketika misalnya seseorang prefrontal cortex-nya rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka dia tidak bisa bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi banyak perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, itu masalahnya adalah prefrontal cortex yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian Mas Riki tadi juga bercerita tentang bagaimana dimensi ketuhanan ya. Ternyata di otak manusia pun ada satu penelitian, mungkin Mas Riki juga sudah tahu, teman-teman juga ada tahu, ada yang namanya God spot. Jadi titik ketuhanan di daerah lobus temporal bagian otak gitu ya. Di mana ketika itu distimulus dengan ayat-ayat yang terkait dengan ketuhanan, maka akan terjadi peningkatan aliran darah ke bagian otak tersebut. Jadi pada dasarnya manusia itu sendiri adalah memiliki naluri untuk berketuhanan, naluri untuk menjadi orang baik ya. Cuman memang benar Mas Riki, saya akui kadang-kadang ketika dua dimensi ini seolah-olah terpisah gitu ya, seolah-olah terpisah, maka ini akan saling meniadakan satu sama lain gitu ya. Ketika kita bicara jiwa secara materi, maka kita akan ngomong ya, yang penting otakmu benar, jiwamu benar kan gitu kan. Ketika kita bicara dari sisi spiritual, yang penting spiritualmu benar, ya pasti jiwamu benar gitu kan. Padahal ini saling terkait satu sama lain. Mas Riki, kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada Jamla, ada Ira Evita, ada mungkin ada teman-teman Mas Riki yang bergabung.
ada Yunardi ya. Sorry teman-teman, pembahasan kita minggu agak berat ya, tapi mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua supaya kita tidak mempertentangkan. Dan yang mau bertanya silakan bisa tulis di kolom chat. Oke Mas Riki, kita sekarang kembali. Ternyata Ghazali, Imam Ghazali ternyata sudah melihat jiwa itu dari dimensi materi juga gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan yang ekstrim, tapi adalah sesuatu pandangan yang saling melengkapi gitu. Nah, kalau dari pandangan Ghazali sendiri, kenapa seseorang mengalami gangguan jiwa? Kalau dari sisi medis jelas ada kondisi kekacauan sistem di neurotransmitter di otaknya. Kalau dari sisi pandangan Ghazalian itu seperti apa? Kenapa orang mengalami gangguan jiwa? Jadi kalau kaidah di Ghazali begini, jiwa itu mempengaruhi tubuh, ya. Begitu juga tubuh juga mempengaruhi jiwa seseorang. Kalau jiwa seseorang sakit, maka tubuhnya ikut sakit, begitu. Dan juga sebaliknya, kalau tubuh seseorang sakit, tadi gangguan pada saraf dan hormon-hormon juga akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Ghazali mengaku ini. Bahkan kerusakan pada organ otak tertentu atau jantung atau paru, empedu dan liver itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang bila terjadi ketidakseimbangan pada organ-organ tersebut, begitu. Jadi ada definisi lain ya yang tadi belum sempat kita bahas, ya, definisi material dalam pandangan Ghazali. Jadi apa yang Mbak Ida sebut tadi, definisi material Ghazali misalnya terkait dengan akal, ya. Nah, tempatnya itu adalah di otak. Dalam pandangan Ghazali, akal itu tempatnya di otak yang sifatnya materi, ya, yang sifatnya materi, gitu. Yang spiritual itu nggak boleh disebut ada di badan atau di mana, ya. Nah, kalau yang materi itu tempat memang di akal, di otak untuk akal, ya. Kemudian definisi kalbu yang sifatnya materi yaitu jantung, gitu, ya, jantung. Dan definisi ruh adalah elektrisitas yang keluar dari jantung, yang kalau Ghazali sebut itu nodus SA, ya. Kalau ilmu sekarang nyebutnya nodus SA, kalau Ghazali nyebutnya titik hitam, gitu. Jadi titik hitam itu mengalirkan darah yang mengatur denyut jantung, ya. Kemudian yang disebut nafsu juga itu juga terkait dengan apa yang ada di otak, gitu. Yang Mbak Ida kemarin sudah bahas itu tentang kalau nafsu itu jiwa dalam arti nafsu yaitu ada di sistem limbik, gitu. Sistem limbik. Nah, ya, Ghazali juga berpendapat, Mbak, kerusakan pada jantung, kinerja pada jantung juga akan mempengaruhi psikologi seseorang, gitu. Gangguan psikologi seseorang. Ini riset sekarang juga sudah menemui bahwa orang-orang yang mengalami patologis ternyata frekuensi jantungnya, irama jantungnya itu nggak stabil, nggak seimbang, atau high frekuensinya terlalu tinggi, begitu, atau high frekuensinya berada pada terlalu rendah. Kalau saya di kantor sudah pakai PPG tuh, Mbak, fotoplexismograf, untuk mengukur variabilitas detak jantung. Wah, ini berarti masalahnya di sini, gitu. Jadi bisa dari dua arah tadi, Mbak, kalau dari pandangan Ghazali, ya ruhnya yang sakit, ya, atau fisiknya yang sakit, dua-duanya saling mempengaruhi. Seperti kalau digambarkan sekarang seperti mobil dan pengendara, gitu, ya. Kalau pengendaranya itu apik, gitu, sehat, maka dia ngurus mobilnya juga sehat lah, gitu ya. Jadi mobilnya itu sehat terus, gitu. Begitu juga kalau mobilnya rusak, ya, maka ya si pengendaranya juga akan terganggu ketika dia mengendarai mobilnya. Jadi dua sisi, gitu, saling berkaitan, gitu, Mbak. Nah, jadi intervensi kalau di Ghazali dia memang lebih memfokuskan kepada jiwanya, memperbaiki jiwanya, maka fisiknya akan ikut, gitu. Kalau Mbak Ida kan cenderung kepada memperbaiki fisiknya, maka jiwanya akan ikut mengalami perubahan. Nah, kebedaannya di Ghazali, dia intervensinya kepada psikologisnya, ya, cenderung kepada jiwa dalam definisi spiritualnya yang diperbaiki. Begitu, ya, Mbak Ida. Sebenarnya sih tidak terlalu begini. Antara fisik dan jiwa itu
kalau dari kami sih bukan berarti bahwa fisik yang lebih utama atau jiwa yang lebih utama, karena dalam definisi operasional jiwa ya, menurut versi psikiatri dan psikologi yang modern ya, kita bicara tentang pikiran, perasaan, dan perilaku. Memang benar, Mas Riki, bahwa kepribadian tertentu, ada kecenderungan kepribadian tertentu, itu yang beresiko pada penyakit tertentu. Misalnya, kepribadian tipe A. Jadi, pembagian kepribadian itu banyak ya. Salah satunya ada tipe A, tipe B, tipe C ya. Yang tipe A itu adalah orang yang kompetitif ya, orang yang ambisius. Itu ternyata memang dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia punya resiko untuk mengalami penyakit jantung, gitu. Orang yang pemarah itu juga memiliki resiko untuk mengalami penyakit jantung. Makanya ketika masih kita dibilang bahwa yang dimaksud dimensi fisik dalam konteks ini itu adalah jiwa, itu adalah jantung, ya memang benar sekali gitu. Karena saya juga membaca sebuah penelitian, ada seseorang yang mengalami kerusakan jantung, kemudian melakukan transplantasi jantung, itu ternyata juga ada perubahan kepribadian gitu. Jadi kalau sudah bicara seperti ini, sebenarnya jiwa itu ya tersebar di seluruh tubuh. Banyak juga Mas Riki, perilaku-perilaku kita itu mempengaruhi respon dari fisik kita. Kita mungkin menyebutnya sebagai psikosomatis atau psikosomatis. Jadi psikosomatis itu dalam pandangan psikiatri sebenarnya bukan suatu diagnosa. Jadi tidak ada sih diagnosa psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah definisi umum ya. Ketika suatu keluhan fisik itu didasari oleh faktor psikologis. Jadi tubuh kita itu sebenarnya berbicara, Mas Riki, dengan caranya. Ketika misalnya detak jantung meningkat, asam lambung meningkat, ataupun misalnya gangguan pencernaan. Nah, ini menunjukkan ada sistem saraf yang namanya saraf otonom itu hiperaktif, dan ini terkait dengan stres gitu. Jadi ini kita saling melengkapi ya. Jadi teman-teman, rasanya tidak ada satu hal yang yang sangat perbedaan yang sangat mendasar ya Mas Riki ya. Tetapi kalau kita bisa melihat dari berbagai macam aspek, maka kita akan bisa melihat jiwa secara komprehensif. Oke Mas Riki, kita berikan kesempatan untuk teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa menulis di kolom pertanyaan ya. Ini mewakili pertanyaan teman-teman saya juga ini Mas Riki. Ya. Biasanya nih ya, ini kita juga perlu luruskan kalau misalnya ada pandangan yang berbeda. Banyak mengatakan kamu gangguan jiwa karena kurang iman, kurang dekat dengan Tuhan, gitu ya. Ini ada loh Mas, pasien saya protes ya, beliau ini seorang hafiz Quran gitu. Oh beliau ini kurang iman apa gitu? Kenapa saya dibilang kurang iman? Dan jujur itu sangat mengganggu. Bagaimana kita bisa menilai iman seseorang? Kalau kita melihat bahwa gangguan jiwa yang memang ada primer pada kerusakan fisik di otak, apa bedanya dengan orang diabetes mellitus? Kenapa orang diabetes mellitus yang kadar gulanya tinggi dan orang gangguan jiwa psikotik yang dopaminnya tinggi, yang psikotik dikatakan kurang iman, yang diabetes mellitus tidak terkait dengan iman ini? Bagaimana Pak? Iya. Jadi ada kaidah dasar nih dari Ghazali yang diambil dari suatu hadis ya. Hadis itu mengatakan bahwa ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Gitu. Ilmu adalah pemimpinnya amal. Bila amalnya benar, maka ilmunya itu pasti benar gitu ya. Bahkan bila ilmunya salah, berarti ada yang salah pada ilmunya gitu ya. Jadi baik tadi yang ngomongin diabetes itu ya, kalau dalam pandangan Ghazali ya tetap dia melakukan kezaliman kepada dirinya ya, karena memiliki kekurangan ilmu bagaimana menata tubuh dengan baik gitu. Nah begini tadi kaitannya dengan iman, apakah orang yang stres, depresi, mengalami gangguan psikolotis itu adalah kurang iman seperti itu? Iman itu kan sifatnya potensi yang ada pada kolbu dan ruh gitu ya. Iman itu sifatnya potensi. Nah potensi ini
ada dua. Kenapa orang memiliki iman yang kuat? Misalnya ada dua. Ya karena dia diberikan oleh Allah kayak begitu. Seperti pada alam kenabian, para nabi-nabi imannya sangat kuat dan kokoh begitu. Bahkan Ini terhenti nih, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, nampaknya ada kendala koneksi, jadi kita sempat terputus dengan Mas Riki. Saya akan coba hubungi Mas Riki lagi. Kita masih tetap membahas jiwa dari sisi medis dan dari tinjauan spiritual ya. Coba saya akan undang kembali Mas Riki. Mudah-mudahan bisa. Ya, teman-teman, tadi kami membahas tentang psikologi dari aspek Ghazalian ya, dari aspek spiritual aliran Ghazalian, di mana mengatakan bahwa tidak ada pertentangan sebenarnya jiwa dari dimensi spiritual dan dimensi medis, karena uh, Imam Ghazali juga mengakui bahwa dimensi itu ada. Dan tadi saya juga sempat bertanya kepada Mas Riki, apakah kemudian ada kaitannya dalam pandangan Ghazalian gangguan jiwa itu terkait dengan keimanan gitu ya? Teman-teman mohon bersabar ya, saya masih mengundang Mas Riki karena topik ini sangat menarik dan kita membahas sesuatu yang agak krusial ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman karena saya tidak bermaksud mempertentangkan antara jiwa dari sisi medis, dari sisi spiritual, karena menurut saya manusia adalah makhluk holistik ya. Jadi makhluk holistik itu aspek bio, psikososial, spiritual itu merupakan satu kesatuan. Ya, saya mencoba mengundang Mas Riki kembali. Mudah-mudahan bisa kita undang ya, teman-teman ya. Ya, jadi Mas Riki tadi juga sempat menjelaskan bahwa ternyata jiwa itu memiliki banyak sekali dimensi ya. Tidak hanya dimensi material, tetapi juga ada dimensi ruh, dimensi akal, dan dimensi nafs. Teman-teman, terima kasih. Ini saya masih mengundang Mas Riki ya. Ya, begitulah teman-teman. Kalau kita lagi live itu memang ada resiko-resiko untuk apa? Terjadinya gangguan koneksi ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita sambung kembali. Ya, teman-teman, kalau di dalam pandangan psikiatri, artinya ini materi ya, atau kita bicara tentang otak, itu memang jiwa itu terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, jiwa itu ada di mana saja sih di otak kita ya? Pertama, itu ada di bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex itu letaknya ada di depan. Fungsinya seperti pemimpin, teman-teman. Jadi prefrontal cortex itu yang akan memberikan pertimbangan, nilai-nilai moral, intuisi, belief, itu ada di prefrontal cortex. Jadi ketika misalnya seseorang tidak bisa mengambil keputusan yang baik atas dirinya, ya, itu juga ada kaitannya dengan fungsi prefrontal cortex ya. Kemudian, Assalamualaikum Mas Riki, kenapa menghilang? Tiba-tiba terlempar nih loh. Tiba-tiba terlempar ya. Ya begitulah. Padahal kita lagi bahas seru-serunya ya. Jadi saya memang tidak ingin memotong pembicaraan ini karena saya takut salah paham nih. Jadi kelihatannya memancing kontroversi. Tapi luar biasa teman-teman, saya sangat menghargai masih bergabung 48 orang ya. Makasih masih bergabung. Oke Mas Riki, kembali ke pertanyaan saya tadi yang mengaitkan jiwa dengan keimanan seseorang. Bagaimana pandangan dari Ghazalian? Iya. Jadi tadi kan ilmu itu pemimpinnya amal, amal itu adalah pengikutnya. Kalau ilmunya benar, maka amalnya benar. Kalau ilmunya salah, maka amalnya juga salah. Nah, terkait dengan iman, iman itu adalah potensi yang ada pada kolbu kita, kolbu spiritual, ya. Tentunya iman ini akan berkembang kalau dikasih ilmunya.
gitu loh, Mbak Ida. Ya, nah ilmu tentang iman ini kan ada 6. Percaya Allah, pada kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, percaya kepada takdir Allah, ya. Nah, kemudian percaya kepada hari akhir, ya, hari pembalasan. Nah, jadi banyak sekali, misalnya seseorang yang mengalami depresi, stres, ya kalau saya menyebutnya bukan lemah iman gitu, tapi kurangnya ilmu tentang iman, terutama pada menghadapi takdir buruk gitu. Jadi di Ghazalian tuh ada adabnya ketika dia mendapatkan musibah, adabnya seperti apa, ya, sehingga seseorang nggak berlarut-larut dalam kesedihan atau dalam kemarahan. Jadi menurut saya terlalu kasar lah menyebut imannya lemah. Kalau saya menyebutnya kurang ilmu, begitu aja, Mbak Ya, Ida. jadi Mas Riki melihat bahwa iman itu sebagai suatu potensi dan sekaligus Mm-mm. sebagai faktor proteksi, mungkin begitu ya. Yes, yes, yes. Bagaimana ketika seseorang, saya pikir tidak hanya gangguan jiwa saja ya, tapi gangguan Mm-mm. fisik apapun, ketika kita memiliki ketahanan mental yang bagus, memiliki Mm-mm. hubungan transendental yang bagus, ini akan menjadi Mm-mm. proteksi untuk seseorang menjadi lebih cepat pulih gitu ya. Dan saya Betul. sepakat Mas bahwa proses suatu penyembuhan itu memang tidak bisa hanya satu aspek saja gitu ya. Um, Jadi kalau saya bilang ke klien atau ke pasien saya, jadi peran seorang dokter itu menurut saya hanya 25%. Jadi kesembuhan itu ada 100% nih aspeknya. Mm-mm. Yang pertama 25% itu adalah bagaimana kita memberikan obat ya, memberikan intervensi secara fisik gitu ya. Nah, Mm-mm. 25%-nya adalah bagaimana seseorang bisa meningkatkan ketahanan mentalnya, belajar dari peristiwa yang terjadi. Yang ketiga adalah dari faktor dukungan sosialnya. Bagaimana uh, dukungan sosial itu bisa memperkuat proses pemulihan seseorang. Dan yang keempat jelas spiritual. Karena spiritual ini Mm-mm. akan memberikan cara pandang yang berbeda ketika kita menghadapi suatu kondisi yang tidak sesuai harapan gitu ya. Karena memang Mas Riki ya, kita melihat masalah mental itu sebenarnya adalah sesuatu yang universal. Jadi tidak peduli umur, tidak peduli status sosial, bahkan tidak peduli juga agama atau mungkin secara kasat mata kita lihat mungkin dia seorang pemuka agama, sangat mungkin ya, apalagi kalau itu terkait dengan gangguan mental organik Mas Riki yang memang Mm-mm. uh, ada misalnya gangguan stroke misalnya yang memang yang ternyata ada bagian otak yang fungsi kognitif, fungsi eksekutifnya terganggu, maka ini akan Mm-mm. juga mempengaruhi perilakunya. Jadi begitu nih teman-teman ya. Kita tidak mempertentangkan itu dan Mas Riki juga menyampaikan bahwa ini adalah uh, ada apa ya, faktor potensi dan faktor proteksi. Nah, itu yang harus kita mainkan. Ini ada pertanyaan dari Fonata Baguntur, apakah iman timbul dari pengaruh kerja jiwa? Nah, ini gimana nih Mas Riki? Ya, iman itu tadi sumbernya dari ilmu ya, bukan dari proses kerja jiwa gitu, dari ilmu gitu. Jadi ilmu itu nanti kaidahnya ilmu itu melahirkan hal, hal itu keadaan hati. Ya keadaan hati melahirkan amal, perilaku gitu ya. Kalau ilmu tentang iman itu dimiliki, maka muncul dalam hatinya perasaan takwa gitu ya, hal keadaan hati akan bertakwa, maka muncul behavior atau amal perilakunya dia melakukan kebaikan dan mencegah melakukan keburukan gitu. Jadi di ilmu bukan di cara kerja jiwa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jiwa Ghazali itu memiliki struktur jiwa gitu, memiliki struktur jiwa. Jadi ada yang namanya syahwat. Itu syahwat naluri untuk merasakan kenikmatan, makan, minum, tidur, senang-senang, aktivitas seksual, itu namanya syahwat. Ya, manusia bisa beribadah nggak dengan syahwat ini? Bisa.
gitu. Ya, syahwat ini sifatnya baik, tetapi syahwat juga memiliki sifat keburukan gitu. Dia pengen dominasi kita gitu kan. Nah, kemudian kalau nggak ada syahwat manusia nggak bisa beribadah, Mbak Indah, karena gimana dia bisa beribadah kalau dia nggak makan, nggak tidur, maka ini disebut syarat agar manusia bisa beribadah. Ini alat yang diberikan Allah di dalam pandangan Ghazali. Yang kedua, struktur jiwa yang kedua adalah godop. Godop itu adalah insting melindungi diri dari sesuatu yang menyebabkan dia menderita, gitu. Kalau psikologi menyebutnya mekanisme pertahanan diri. Karena kalau nggak ada insting ini, ya bagaimana dia bisa melindungi diri dari bahaya, gitu. Nah, insting ini nanti responnya ada 3 dalam pandangan Ghazali. Fight, flight, and freeze. Nah, bahasa Inggrisnya begitu, ya. Yes. Nah, ini nanti sama dong, terkait dengan ilmu sama modern ya. Kalau kita itu kan fungsi dari bagian otak yang namanya amigdala ya. Yes. Iya, betul. Makanya kan kalau Mbak Ida lagi ngomongin gitu, karena kita sudah memiliki definisi operasional, oh berarti Mbak Ida lagi ngomongin jiwa dalam definisi material, nggak usah dikomplain begitu. Bener juga gitu kan, gitu. Oh kalau saya ngomong kayak begini, misalnya orang-orang sufi, oh dia lagi ngomongin jiwa definisi spiritual, nggak boleh saling menyalahkan karena dua-duanya terkait, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti timbul penyakitnya dari situ, Mbak Ida. Kalau di Ghazali itu gangguan jiwanya dari situ. Kalau syahwatnya ketinggian, maka itu gangguan jiwa. Gitu. Kalau jadi ada ketidakseimbangan ya. Yes, yes. Ada ketidakseimbangan, betul. Betul. Begitu. Ya. Yang ketiga tuh struktur 3 tuh akal. Jadi syahwat, godop, sama akal-akal tuh naluri berpikir. Nah, kalau di Freud, Mbak Ida, syahwat dan godop ini disebut dengan id. Gitu. Kalau akal disebut dengan ego. Gitu. Yang super ego di struktur dalam Islam adalah kekuatan keadilan, adalah syariat. Gitu. Jadi sama juga, gitu, sama juga. Masya Allah. Ya, teman-teman, dari ini kita mendapatkan satu pemahaman yang lebih berkembang ya. Buat saya ini belajar, Mas Riki, karena saya juga sering mendapat pertanyaan seperti itu ya. Tapi saya harus mengakui bahwa saya punya keterbatasan. Kalau saya bicara dari sisi spiritual, saya berbicara dari sisi yang saya dapati, pelajari, yaitu material. Dan dari apa yang disampaikan oleh Mas Riki tadi, menurut pendapat saya pribadi, tidak ada pertentangan sebenarnya ketika kita bicara dari sisi material, dari sisi spiritual, justru saling melengkapi. Dan yang paling menarik adalah ketika Mas Riki tadi katakan bahwa spiritual itu atau iman dalam konteks ini adalah bisa sebagai potensi dan juga sebagai proteksi. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkan diri kita agar bisa seimbang ya, karena bagaimanapun juga fisik, pikiran, sosial dan spiritual itu juga harus seimbang, tidak boleh salah satu lebih banyak atau lebih sedikit. Mas Riki, di akhir perbincangan ini mungkin ada sedikit tips bagaimana kita agar tetap sehat jiwa. Silahkan. Tipsnya, dari pandangan Ghazali, segala sesuatu bermula dari pikiran. Ya, dari pikiran memunculkan perasaan, perasaan itu memunculkan perilaku. Nah, pikiran negatif melahirkan perasaan yang negatif, perasaan yang negatif memunculkan perilaku yang negatif pula. Begitu juga dengan pikiran positif akan melahirkan perasaan positif dan akan melahirkan perilaku positif. Bagaimana agar pikiran kita tetap positif? Dalam pandangan Ghazali, yuk kita konsumsi atau menginput sesuatu yang halal pada diri kita. Karena sesuatu yang subhat, yang haram, atau berlebihan dalam yang halal, menurut risetnya Ghazali, itu memunculkan pikiran-pikiran negatif, yang menyebabkan perasaan kita negatif, dan perilaku kita menjadi negatif. Jadi, yuk mulai sekarang kita input penglihatan kita, pendengaran kita, mulut dan indera peraba kita dengan sesuatu yang halal, sehingga pikiran kita yang berkembang adalah pikiran-pikiran yang positif. Masya Allah, luar biasa. Begitu.
Terima kasih Mas Riki. Teman-teman kalau ngobrol sama Mas Riki kayaknya perlu ada sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan ini bukan perbincangan yang pertama dan terakhir Mas Riki. Kita diingatkan Amin. semua bahwa kita harus menjaga asupan ya. Saya pikir tidak hanya asupan makanan saja yang halal ya, mungkin asupan informasi juga ya Mas Riki ya. Betul, Asupan betul, pertemanan dan lain sebagainya. Memang pikiran positif itu sesuatu yang kadang-kadang juga otomatis kita mau melawan juga nggak bisa pikiran negatif ya. Pikiran betul. positif negatif itu bisa muncul kapan saja. Tapi saya sedikit berbagi tips nih teman-teman. Kalau pikiran negatif itu muncul dan kita tidak mampu meniadakan, maka gantilah dengan harapan positif. Misalnya kita punya pikiran negatif tentang si A gitu ya. Ini benar-benar ada di pikiran kita. Kita nggak bisa menghilangkan itu. Tolong ambil ballpoint atau kertas, kemudian pikiran negatif itu jangan diucapkan, tapi dituliskan menjadi harapan positif. Teman-teman, sorry banget saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Tadi banyak ya yang juga sudah menulis. Ya, karena waktu kita juga terbatas dan kebetulan saya juga mau pergi nih Mas Riki hari Minggu. Untuk teman-teman, makasih banyak ya yang sudah bergabung. Jangan lupa follow Instagram saya @newidapsikiater dan juga follow Instagram Mas Riki psikologi underscore Gazalian ya atau Gazalian underscore Gazalian. psikologi. Oh sorry, Psikologi Gazalian dulu. underscore Gazalian. Psikologi underscore Gazalian. Nah, dari perbincangan ini jelas sekali teman-teman bahwa antara dimensi medis, psikologi modern dan psikologi Islam sebenarnya tidak ada pertentangan, tetapi ada benang merahnya bahwa kita antara pikiran, perasaan, perilaku, spiritual itu adalah satu kesatuan. Terima kasih Mas Riki waktunya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kalau Anda tidak sepakat dengan perbincangan ini, kami menghormati karena ini adalah kekayaan dari wacana intelektual kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.